Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan belajar caranya melakukan teknik load balancing. Teknik load balancing itu merupakan teknik pengiriman data yang dimana datanya nanti akan dikirim melalui jalur yang berbeda. Oke, nah pertama, tanpa adanya load balancing, misalkan kita punya jaringan seperti ini, kemudian kita mau mengirim data dari PC 1 ke server yang ini. Oke, kalau misalnya dalam proses routingnya kita sudah tetapkan jalurnya ini, baik itu melalui routing statik atau dinamis, maka setiap kali mengirim data akan melalui jalur ini. Oke, jadi kirim data pertama lewat jalur itu, kirim data kedua juga akan menggunakan jalur yang sama, kirim data ketiga akan menggunakan jalur yang sama juga, dan begitu seterusnya, akan melewati satu jalur ini. Nah, kalau melewati satu jalur ini, maka akan terjadi kemungkinan jalur ini akan mengalami kemacetan lalu lintas jaringan. Artinya terlalu padat data yang melewati jalur yang ini. Nah, dengan adanya teknik load balancing, permasalahan ini bisa dihindari. Caranya load balancing itu adalah membagi pengiriman data menjadi beberapa jalur. Jadi misalkan mau kasusnya sama, mau kirim data dari PC ini ke server yang ini, data pertama bakal melalui jalur ini, maka data kedua bisa melalui jalur yang ini, kemudian data yang ketiga akan melalui jalur yang ini lagi, dan data yang keempat akan melalui jalur yang ini, atau proses pengiriman datanya akan melalui jalur yang berbeda-beda. Nah, teknik load balancing itu terdapat beberapa metode. Yang ini dinamakan equal cost multipath atau ECMP. Kemudian ada juga yang menggunakan algoritma round robin. Kemudian ada juga yang berdasarkan source address paketnya atau destination paketnya kemana. Jadi bisa dibedakan per paket. Tapi dalam simulasi packet tracer yang bisa kita praktekkan cuma metode ini menggunakan static routing. Jadi kita langsung coba di packet tracer. Oke, kita sudah ada di packet tracer. Kali ini kita akan bikin jaringan yang modelnya seperti ini. Oke, kita butuh 4 buah router dan 1 buah server serta 1 buah PC. Oke, kemudian saya akan koneksikan PC ini ke router, lalu router 1 ke router 2, kemudian router 1 ke router 3, kemudian router 3 ke router 4, dan router 2 ke router dari router 2 ke router 4, kemudian yang terakhir dari router 4 ke server. Oke. Nah, kali ini saya mau setting jaringan ini sesuai IP address kayak gini. Di sini saya pakai jaringan 192.168.0.0. Kemudian di sini saya pakai jaringan 192.168.1.1. Yang di sini saya pakai jaringan 10, yang ini saya pakai jaringan 20, dan ini pakai jaringan 30, dan ini yang terakhir 40. Kemudian IP address-nya ini merupakan titik 1, ini juga merupakan titik 1. Jadi semua interface router menggunakan titik 1. Di router 2 semua interface-nya menggunakan titik 2. Kemudian di router 3 juga titik 2, dan di router 4 titik 1 lagi. Oke. Nah, supaya jelas jaringan yang bakal kita buat seperti ini. Nah, setelah kita bikin jaringan kayak gini, kita mulai setting IP-nya masing-masing dan menghidupkannya. Kita mulai dari router 1. Nah, di router 1 masuk di command line interface, tinggal kita enable, lalu configure terminal. Kita mulai dari FA01 FA00, jadi interface FA0 garing 0, no shutdown. Lalu kita kasih IP address 192.168.0.254 yang ini. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian pindah di FA01. Jadi tinggal interface FA0 garing 1. Kemudian no shutdown lagi, lalu IP address 10.0.0.1
garing 30 ini berarti 255 255 255 252. Oke, kemudian pindah ke interface yang bawahnya, berarti interface FA1 garing 0, sama seperti tadi, no shutdown, lalu IP address 20.0.0.1 255 255 255 252. Oke, di interface R1 sudah selesai. Kemudian di R2 tinggal ngikutin gambarnya juga. Di R2 command line, lalu enable, configure terminal, lalu kita mulai dari interface yang ini, interface FA01, interface FA0 garing 1, kemudian no shutdown, lalu IP address 10.0.0.2 255 255 255 252. Oke, pindah di interface yang sebelahnya sini, FA10 sorry, interface FA1 garing 0, no shutdown, lalu IP address 30.0.0.2 255 255 255 252. Oke, pindah di R3. Di R3 ini dua interface yang dipakai sama kayak tadi, enable, configure terminal. Kita mulai dari interface yang ini 10, interface FA1 garing 0, kemudian IP address 20.0.0.2 255 255 255 252, no shutdown, lalu pindah di interface FA11, interface FA1 garing 1, no shutdown, kemudian IP addressnya berapa nih, 40.0.0.2, subnetnya 255 255 255 252. Oke, kemudian pindah di interface di router 4, berarti enable. Ada 3 interface yang dipakai. Kita mulai dari yang paling atas kiri, berarti enable, configure terminal, lalu interface FA1 garing 0, no shutdown, kemudian IP addressnya itu adalah 30.0.0.1 255 255 255 252, lalu IP address belum, IP add. Oke, kemudian pindah di interface yang di bawah, FA11, berarti tinggal interface FA1 garing 1, no shutdown, lalu IP nya 40, IP address 40.0.0.1 255 255 255 252. Oke, pindah di interface FA00, interface FA0 garing 0, kemudian no shutdown, lalu IP addressnya IP address 192.168 1.0 255 255 255 0. Ini bukan 0 tapi 254. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mulai setting static routingnya. Oke, kita mulai dari router yang pertama. Nah, untuk static routing, ingat yang ditambahkan adalah jaringan yang tidak terhubung langsung. Oke, jadi jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router 1 berarti jaringan ini, jaringan ini, dan jaringan yang ini. Oke, kita mulai tambahkan satu persatu. Kemudian saya mau pakai jalurnya. Untuk router 1 mau menghubungi jaringan yang ini, kita pakai jalur yang di atas. Oke, jadi jalurnya yang di atas ini. Ini kita coba dulu tanpa load balancing. Oke, kita mulai tambahkan. Kita masuk di mode global config. Tinggal exit satu kali, lalu IP root. Kita mulai dari yang pertama, yang 30 ini, 30.0.0.0, subnet maxnya 255 255 255 252.
lalu hopnya adalah lompatan pertama. Lompatan pertamanya itu berarti lompatan pertama ke sini. Berarti IP address dari FA01 pada router 2. IP addressnya berarti 10.0.0.2 itu hopnya, atau titik yang ini, titik ini itu hopnya atau lompatannya. Kemudian enter, lalu saya masukkan IP root yang kedua. IP root yang kedua saya masukkan yang di bawah sini, yang ini. Nah, untuk yang ini lompatannya berarti lompatan pertama ke sini. Saya pilih yang ini. IP root, lompatannya IP root untuk menghubungi jaringan 40 berarti 40.0.0.0.255.255.255.252. Lalu lompatan pertamanya adalah IP address dari interface FA10R3 berarti 20.0.0.2. Kemudian enter, lalu yang terakhir untuk jaringan yang ini, lompatan pertamanya saya pilih yang atas, yang ini. Kemudian IP root sama kayak tadi, IP root, alamat jaringannya 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu lompatan pertamanya adalah 10.0.0.2. Di router 1 selesai, kita pindah di router 2. Nah, di router 2 jaringan yang tidak terhubung langsung berarti jaringan yang ini, kemudian jaringan yang ini, kemudian jaringan yang ini, dan jaringan yang ini. Kita mulai masukkan dari yang paling kiri. Nah, yang paling kiri untuk mencapai jaringan ini, lompatan pertamanya adalah yang ini. Berarti FA01 pada router 1. Pindah dulu router 2 sama kayak tadi. Kemudian tinggal exit satu kali, lalu IP root, kemudian alamat jaringan ini berarti 192.168.0.0, subnet masknya 255.255.255.0. Next hopnya belum. Next hopnya adalah 10.0.0.1. Kemudian masuk jadi jaringan yang kedua. Nah, di jaringan yang kedua hopnya juga tetap sama, IP root, kemudian 20.0.0.0, 255.255.255.252. hopnya tetap sama berarti 10.0.0.1. Sekarang pindah di jaringan yang ini. Hop lompatan pertamanya saya pilih yang ini, berarti alamat IP hopnya itu adalah alamat IP dari interface FA10 pada router 4. Perintahnya sama, IP root, lalu alamat jaringannya 40.0.0.0, subnet masknya garing 30 berarti 255.255.255.252. hopnya itu 30.0.0.1. Sekarang alamat jaringan yang terakhir, alamat jaringan ini yang kita mau kasih masuk, dan lompatan pertamanya sama kayak tadi. Berarti perintahnya IP root, kemudian 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0, lalu lompatannya adalah 30.0.0.1. Di router 2 selesai. Sekarang kita pindah di router 3. Nah, yang tidak terhubung langsung dengan router 3 berarti jaringan yang ini, jaringan yang ini, jaringan yang ini, dan jaringan yang ini. Kita mulai dari yang paling sini. Router 3 kita mulai dari ujung.
perintahnya berarti tinggal exit satu kali, lalu IP root, kemudian alamat jaringan ini, alamat jaringan ini berarti 192.168.0.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, hopnya. Nah, dari router ini untuk mencapai jaringan ini saya pakai hopnya lompatan pertama ini. Berarti hopnya itu adalah alamat IP dari FA10 router 1. Itu berarti 20.0.0.1. Oke. Kemudian kita mulai kasih masuk jaringan yang kedua atau jaringan yang ini. Kita kasih masuk jaringan yang ini. Nah, lompatannya juga masih tetap sama. Tinggal kasih masuk IP root 10.0.0.0, lalu lompatannya subnet masknya 255.255.255.252, hopnya sama 20.001. Oke, sekarang kita akan masuk jaringan yang ketiga, jaringan yang ini, lompatannya yang ini. Oke, jadi perintahnya IP root lalu alamat jaringannya 30.0.0.0, subnet masknya garing 30, berarti 255.255.255.252, hopnya alamat IP FA11 pada router 4, berarti 40.0.0.1. Oke, kemudian jaringan yang terakhir, jaringan yang ini, lompatan pertamanya ini. Oke, jadi perintahnya IP root, kemudian alamat jaringannya ini 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu lompatannya 40.0.0.1. Oke, kemudian yang terakhir router 4. Oke, di router 4 jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router 4, berarti jaringan yang ini, kemudian jaringan yang ini, cuma ada 3. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari yang jaringan yang ini. Oke, untuk mencapai situ saya pilih lompatan yang pertama dari router 4 ke router 2. Oke, mulai sama kayak tadi, tinggal exit satu kali, lalu IP root, kemudian alamat jaringan ini berarti 192.168.0.0, subnet masknya garing 24, 255.255.255.0, lalu lompatan pertama atau hopnya itu adalah alamat FA10 pada router 2, berarti ini 30.0.0.2. Oke, kemudian yang berikutnya yang saya bakal kasih masuk adalah jaringan yang ini. Oke, lompatannya masih sama, ikut atas, jalur atas, berarti perintahnya IP root 10.0.0.0, 255.255.255.252, lalu hopnya 30.0.0.2. Oke, kemudian yang terakhir jaringan yang ini, lompatannya ke bawah. Oke, jalur tercepatnya saya rasa itu, jadi entahnya IP root 20.0.0.0, lalu garing 30, berarti 255.255.255.252, hopnya alamat IP FA11 pada router 3, berarti 40.0.0.2. Oke, enter. Oke, nah sekarang kita sudah punya jaringan yang berfungsi normal tanpa ada load balancing. Sekarang kita mau lihat aliran data dari PC ini ke PC server. Oke, caranya kita tinggal ping dari PC ini ke server, berarti tinggal ping min T supaya unlimited. Min T ini supaya data yang dikirim tidak hanya 4,
tapi seterusnya sampai kita bilang berhenti. Kemudian alamat IP tujuan berarti 192.168.1.1. Oke, kita lihat aliran data yang pertama. Dia akan melewati jalur yang atas ke router 4 lalu ke server. Demikian juga kita server balas, dia akan tetap melalui jalur yang atas kembali ke PC. Oke, data yang kedua, kita lihat dia lewat jalur yang mana. Ternyata tetap lewat jalur yang atas, lalu kembali ke server, dan ke server balik lagi melewati jalur yang atas kembali ke PC. Nah, data yang ketiga, dia tetap melalui jalur yang atas. Oke, nah kalau misalnya ini terjadi terus menerus, kemudian ukuran datanya besar, nah ini akan menyebabkan lalu lintas jaringan padat. Oleh karena itu kita mau menerapkan teknik load balancing pada jaringan ini, supaya jangan hanya melewati jalur yang atas, tapi dibagi juga melewati jalur yang bawah. Oke, untuk mencobanya kita balik ke mode real time. Kemudian kita caranya cukup gampang, kita tinggal menambahkan routing tabel root pada router 1 dan routing tabel pada router 4. Oke, nah sebelumnya pada router 1 kita sudah setting bahwa ketika PC ini atau jaringan yang ini mau menghubungi jaringan ini, jalur yang dilewati akan melewati jalur atas kayak gini. Oke, makanya dia selalu melalui jalur yang atas. Nah, sekarang kita mau tambahkan bahwa ternyata dari jaringan ini menuju jaringan ini kita bisa tambahkan ternyata ada jalur lain melalui jalur bawah, yaitu melalui router 3. Kita tinggal cukup tambahkan itu ke dalam routing tabel. Nah, ketika melalui jalur yang bawah, otomatis hop yang pertama itu adalah tempat yang pertama adalah ini, atau interface FA10 pada router 3. Oke, jadi tinggal tambahkan itu pada routing tabel router 1. Jadi kita tinggal ke mode global config, conft, lalu tinggal IP root. Oke, kemudian alamat jaringan tujuan ini 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, next hopnya yang ini nih, next hopnya berarti 20.0.0.2. Oke, nah itu pada router 1 kita memberitahu bahwa ternyata ada dua jalur. Nah, di router 4 juga kayak gitu ketika si server mau mengembalikan data. Oke, sebelumnya kita sudah kasih tahu bahwa ternyata dari jaringan yang ini untuk mencapai jaringan yang ini bisa melewati jalur yang atas. Oke, makanya ketika si server mengembalikan data dari PC, dia melewati jalur atas. Sekarang kita mau memberitahu pada router 4, ternyata selain jalur atas ada jalur bawah juga, yaitu jalur yang melewati router 3. Nah, jalur yang di bawah, lompatan pertamanya adalah router 3 atau interface FA11 pada router 3. Jadi kita tambahkan routing tabel jalur bawah ini pada router 4. Oke, nah sama kayak di router 1 lagi, kita ke mode global config, conft, lalu tinggal tambahkan IP root, kemudian jaringan tujuan ini 192.168.0.0, subnet masknya garing 24 berarti 255.255.255.0, lalu hopnya ini berarti yang ini berarti 40.0.0.2. Oke, nah kalau sudah kayak gini berarti load balancingnya sudah terpasang. Kita bakal coba lagi apakah terjadi perubahan terhadap skema jaringan ini, apakah pingnya masih bisa atau tidak. Oke, pingnya masih bisa, masih bekerja normal seperti tadi, tapi kita lihat ulang aliran datanya. Oke, kita kembali ke mode simulasi dan kita coba ping ulang. Oke, kalau tadi hanya melalui sebelum ada load balancing, pakai datanya hanya melalui jalur atas. Sekarang sudah ada paket load balancing, kita lihat aliran datanya. Oke, ini data pertama. Aliran datanya melewati jalur yang bawah. Oke, menarik, jalur yang bawah.
lalu dari server balasnya lewat jalur bawah juga, kembali ke PC. Nah, kita lihat aliran data kedua. Data kedua melewati jalur yang atas sekarang, kembali ke server, lalu server balas ternyata melalui jalur yang atas juga, kembali ke PC. Nah, kita lihat yang ketiga nih. Yang ketiga pilihannya, oh ternyata dia menuju bawah, lalu ke router 4, lalu ke server. Servernya juga balasnya melalui jalur bawah. Kemudian yang keempat ini seharusnya dia melalui jalur yang atas. Oke, ya. Oke, ternyata betul itu melalui jalur yang atas. Oke, jadi teknik load balancingnya sudah berhasil diterapkan. Jadi fungsinya adalah supaya pengiriman datanya itu tidak hanya melalui satu jalur yang sama saja, tapi dibagi-bagi ke beberapa jalur supaya jaringannya lebih optimal, karena tidak hanya satu jalur yang digunakan. Oke, itu adalah teknik load balancing. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.